memahami konsep kebenaran ini sangatlah penting ya, sangatlah penting untuk diketahui oleh mahasiswa ya, supaya cara berpikirnya itu ya sesuai dengan kaidah-kaidah Islamic worldview-nya. Baik, ahibatifillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian ini ya tentang konsep kebenaran itu sangat fundamental ya. Karena ini sebagai pengantar ya untuk memahami konsep-konsep inti di dalam kajian Islamic worldview ini. Mulai dari konsep Tuhan ya, ma'rifatullah, kemudian konsep manusia, ma'rifatul insan, kemudian konsep alam, ma'rifatul alam ya. Ini menjadi penting ya, karena kalau tidak tahu konsep kebenaran yang absolut ini, nanti kita akan terjadi kekacauan ya, kerancuan di dalam memahami konsep-konsep realitas ya, kehidupan dan juga alam, dan juga melihat manusia dan juga mengenal Tuhan kita. Nah, adanya kerancuan ya pemahaman terhadap konsep kebenaran ini itu menjadi sebab utama ya munculnya pemahaman sufastoiyah ya, pemahaman relativisme ya. Orang yang senantiasa meragu-ragukan kebenaran, atau orang yang senantiasa hidupnya dipenuhi dengan keraguan ya, meragu-ragukan Tuhan, meragu-ragukan tentang masalah alam ya, menganggap bahwa kebenaran itu hanyalah relatif ya, kebenaran itu adalah tergantung siapa yang memandang, jadi tidak ada kebenaran absolut. Ini sebagaimana yang dialami oleh orang-orang sufastoiyah ya, yang itu dulu oleh Imam Al-Ghazali dikritik habis ya. Bagaimana Imam Al-Ghazali meluruskan para tokoh-tokoh filsafat yang terjebak di dalam pemahaman relativisme ini ya, sehingga mereka hidupnya dan ideologinya itu tidak tentu ya, berada di dalam kubangan kebingungan, atau dalam bahasa ulama Imam Ibnu Jauzi menyebutnya namanya talbisul iblis ya, orang-orang yang terkena belitan iblis ya. Itu karena memang pikirannya tadi tidak bisa menemukan sebuah realitas kebenarannya, tidak yakin dengan kebenaran absolut, sehingga ketika melihat sesuatu apapun itu selalu menganggapnya relatif, dan itu bahaya ya. Itu namanya sufastoiyah ya, namanya sufastoiyah, atau bahasa turunannya sekarang di modernkan namanya liberaliyah ya, atau orang-orang liberal menganggap tidak ada kebenaran yang absolut, yang ada adalah relatif ya. Ini juga turunan dari keraguan-keraguan yang terus dipelihara ya, keraguan-keraguan yang tidak menemukan sebuah jawaban, sehingga dia tidak punya kepastian. Baik, ahibatifillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, epistemologi kebenaran ini sesungguhnya ini merupakan satu tema ya, satu tema sentral ya dalam kajian epistemologi ya. Karena secara umum ya, setiap orang memahami bahwa tujuan belajar ya, tujuan orang mengetahui ya, berpengetahuan itu adalah sebenarnya untuk mencapai kebenaran gitu ya. Dan ketika menyadari dirinya dalam kebenaran, dia akan merasakan sebuah kepastian gitu ya. Ya, jadi memang orang mencari sebuah ilmu, mencari sebuah informasi, mencari sebuah pengetahuan, itu endingnya sebenarnya adalah ingin mencapai satu kebenaran ya. Dan ketika dia sudah menyadari, oh ternyata berada di jalan yang benar, nah itulah pasti gitu. Sehingga tidak meraba-raba ya. Jadi sehingga ketika orang itu sudah pasti mendapat sebuah kebenaran dan berada di dalam suatu kebenaran ya, itu otomatis dia berada di dalam satu kepastian yang lazim, yang itu diberi nilai yang absolut gitu ya. Jadi seperti itu cara alur berpikirnya ya. Jadi kita ini belajar ya ilmu agama itu sebenarnya untuk ma'rifatullah, mengenal lebih dekat siapa Rabb kita ya, bagaimana cara mengibadahinya, bagaimana kita
mengabdinya, bagaimana kita menyambung tali hablum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah. Kita belajar agama, bagaimana ma'rifatul Rasul, mengenal dekat, mencintai Rasulullah SAW, mencontoh di dalam kehidupannya. Itu sebenarnya ya tujuan orang berpengetahuan itu ya. Orang belajar ilmu alam juga sama, tidak hanya sekedar mendeskripsikan tentang alam, tapi ingin mengetahui siapa pencipta alam gitu ya. Jangan malah justru semakin belajar ya semakin meragukan keimanan, sebagaimana orang-orang orientalis ya. Orang orientalis itu belajar Islam tapi bukan untuk masuk Islam, tapi dia belajar Islam tujuannya itu untuk menggerogoti Islam dari dalam melalui kajian-kajian teoritis ya, ataupun dia melihat secara praktis ya. Jangan seperti itu cara belajar ya, belajar yang keliru namanya, keliru niat ya, sehingga dia tidak sampai pada ilmu yang manfaat ya, tidak sampai ilmunya itu membawa ketakwaan ya kan. Jadi artinya ketika kita ingin tadi menjumpai satu kebenaran dengan melalui ilmu tadi, kita akan mendapati satu kepastian ya, dan inilah nilai absolut ya. Sehingga ya kalau kalian sekarang mulai belajar di semester 1, 2, 3, harusnya semakin tinggi level ya semesternya, itu harus semakin takwa gitu ya, semakin dekat dengan Allah, karena semakin banyak ilmu yang dia ketahui seharusnya menjadi sebuah aktualisasi amal gitu ya. Karena ilmu, iman, amal itu tak terpisahkan. Itulah yang kemudian menjadi filosofi antara iman, ilmu, amal itu tak bisa dipisahkan, karena ini memang adalah nilai yang absolut gitu. Ini adalah nilai kebenaran yang absolut gitu. Ya, artinya apa? Bagaimana dulu para pendiri Ibnu Khaldun, para ulama-ulama, ya, para ilmuwan cendekiawan yang mendirikan Ibnu Khaldun itu kemudian merumuskan puncak dari orang kuliah di Ibnu Khaldun ya. Orang belajar dari tangga semester 1, 2 sampai 8, kemudian naik ke S2, S3, itu sebenarnya bagaimana trilogi iman ya, ilmu dan amal itu menyatu di dalam dirinya, dan itulah kebenaran ya. Dan ini adalah nilai yang absolut gitu, sehingga menjadi sarjana atau intelektual atau ulama yang ilmiah yang ulama gitu ya, ilmuwan yang betul-betul mengacu atas dasar ilmu, dia berkata atas dasar ilmu ya, bicara atas dasar ilmu, berpendapat, berperilaku ya, punya niat, punya ketetapan, semuanya atas dasar ilmu. Dia bicara atas dasar ilmu, diamnya pun atas dasar ilmu, karena dia mengetahui nilai yang absolut tadi ya. Sehingga di sini ya kalau kita lihat ya, nanti dalam Islam ya, ketika bicara kebenaran tersebut ya, maka dalam kaidah-kaidah turos ya, dalam kaidah-kaidah klasik yang berbahasa Arab, yang itu menjadi rujukan dalam literatur ya, keilmuan dalam Islam ya, budaya ilmu, budaya literasi dalam Islam itu nanti akan muncul istilah-istilah ya, untuk menjadi terma dari sebuah kebenaran. Kita kenal dengan istilah al-haq ya, lawannya al-batil ya. Ya, kebenaran ya, lawannya adalah kebatilan ya. Nah, ini biasanya sering digunakan dalam konteks ontologi ya. Kemudian ada istilah as-shawab al-khata ya. Shawab benar ya, khata salah ya, keliru ya. Ini biasanya dalam literasi ya, klasik turos kita itu dipakai dalam konteks ijtihad ya, ini shawab, ini khata ya, atau dalam proses epistemologinya. Nah, kemudian juga ada istilah yang juga dimunculkan untuk menunjukkan kebenaran ini, terma kebenaran ini, sahih dan ya fasid ya, valid dan invalid gitu ya. Nah, ini biasanya ya istilah itu digunakan ya, digunakan di dalam budaya ilmu kita ya, tentang masalah sahih ya, kemudian fasid ya, itu untuk sesuatu yang valid dan invalid ya. Ini valid, ini tidak valid ya. Dalam konteks apa? Proses sah, ini tidak sah, ini sah, ini batal, nah gitu ya. Atau ada istilah as-sidqu, kemudian
al-kadhibu ya. Ini benar, ini sidik, jujur, ini bohong ya. Ini biasanya dalam konteks ya pernyataan lisan ya. Ya, jujur ya, sidik ya. Kadzib itu biasanya untuk bahasa-bahasa lisan yang biasa dipakai untuk menunjukkan bagaimana itu secara spesifik ucapannya ya, sidik atau kadzib. Nah istilah-istilah ini tentu ya secara tekstual dan kontekstual itu melihat mutabaqatul hal ya, dalam bagaimana melihat ya penempatan istilah ini ya, yang intinya semua itu istilah al-haq, al-batil, as-shawab, al-khata', as-sahih, al-fasid, as-sidq, kemudian al-kadzib tadi itu adalah sebuah terma yang menunjukkan sebuah kebenaran ya. Itu yang biasa digunakan untuk menunjukkan sebuah kata kebenaran. Jadi rahimahillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kebenaran di dalam Al-Qur'an itu terulang banyak sekali ya. Saya cari-cari tentang kata al-haq dalam Al-Qur'an itu kurang lebih terulang 283 kali ya. Ini menunjukkan betapa kata al-haq ini penting, memiliki urgensi dalam kehidupan kita. Ya. Karena untuk apa kita hidup kalau tak mengenal al-haq ini ya. Ya. Jadi al-haq ini penting, mengenal kebenaran dan mengenal Allah yang menurunkan kebenaran. Ini juga sangat penting ya. Sehingga diulang-ulang dalam Al-Qur'an ya. Misalkan ya, itu saya cuplikan beberapa ayat ya. Yang di situ ada kata al-haq ya. Misalkan Al-Baqarah ayat 26 ya. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ya. Coba lihat ya responsif orang-orang yang beriman. Nah, adapun orang-orang yang beriman itu ketika mereka sudah mengetahui ya suatu kebenaran, suatu hukum ya, atau suatu realitas yang itu memang datang dari Allah. Mereka hanya yakin dan mereka tunduk patuh dan melihat itu adalah annahul haq, itu adalah kebenaran mir rabbihim, dari Rabb mereka. Ini bagaimana responsif ya bagi orang-orang yang beriman, bagi para ilmuwan yang manfaat ilmunya tadi ya, antara iman dan ilmu amalnya tak terpisahkan, itu melihat realitas kebenaran itu selalu disadarkan bahwa annahul haqqu mir rabbihim, kebenaran itu memang secara absolut datang dari Allah. Apa yang dikatakan Allah benar itu benar, apa yang dikatakan Allah itu salah itu salah gitu. Jadi benar salah itu bukan ukurannya terhadap suara yang terbanyak ataupun karena turun-temurun dari sebuah budaya ya, atau sebuah titah raja misalkan, tidak ya. Bahwa kebenaran kacamatanya itu adalah kalau Allah, kalau Rasul ya, apa yang dikatakan Allah ya, apa yang kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW, itulah al-haq ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, ya halal jelas, ya haram jelas ya. Jadi halal haram kebenaran ini ya, sifatnya absolut dan itu paket ya, turun dari langit, dalam arti memang Allah yang menurunkan ya. Annahul haqqu mir rabbihim. Sehingga di sini ya orang-orang yang rancu ya, atau orang-orang munafik ya, jangan coba-cobalah kalian ini ya. Khitab ini kemudian menjadi umum ya, siapapun jangan coba-coba ya mencampur antara yang hak dan yang batil sehingga menjadi syubhat gitu ya. Hak jelas, batil jelas ya. Tapi kalau itu dicampur aduk, jadinya abu-abu, itu yang disebut dengan syubhat tadi. Makanya kaum sufastoiyah tadi, kaum relativisme tadi itu, kerancuan pola pikir mereka disebabkan karena tadi adanya talabus ya, adanya talbis ya, antara hak dan batil ya, dicampur adukkan sehingga menjadi produknya menjadi pelitan iblis itu main di situ ya, oleh talbisul haq bil batil. Demikian juga kalau orang sudah mengenal kebenaran ya dan tidak mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dia harus menampakkan kebenaran walau itu pun pahit ya. Qulil haq walau kana murran, katakan benar itu benar ya, walaupun itu pahit ya. Ya, nggak boleh disembunyikan kebenaran. Wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, jangan kalian menyembunyikan kebenaran, kalian tahu itu ya. Sebagaimana orang-orang ahlu kitab terdahulu, Bani Israel terdahulu itu menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu kalau Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Mereka tahu kalau Nabi Isa itu sebenarnya adalah utusan Allah, bukan Trinitas.
ya kan? Karena disebut dalam Injil jelas. Ya, Musa itu hamba Allah, ya. Rasulullah utusan Allah, ya. Bukan Tuhan. Mereka tahu, tapi dia kesembunyikan gitu. Kebenaran itu disembunyikan, ya. Sehingga untuk menyembunyikan kebenaran mereka bisa melakukan apa saja, bahkan nabinya pun dibunuh. Wa yaqtulunal haqq wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Mereka bahkan membunuh para nabinya tanpa sesuatu dalil yang benar. Jadi oleh karena itu, ketika kita melihat kebenaran itu jangan disembunyikan. Ya, tampakkan kebenaran adalah benar, ya, walau itu adalah murwan, walaupun itu pahit. Makanya Nabi mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar itu, ya, yang biasa dibaca ya para khatib-khatib Jumat itu, ya, ketika khutbah kedua kan ada doa biasanya walaupun nggak wajib baca doanya, tapi itu kebiasaannya khatib-khatib di kita di Indonesia itu membaca doa yang dibaca oleh Abu Bakar yang itu diwasiatkan oleh Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang hak-hak. Yang hak itu, yang benar itu benar. Ya Allah, mudahkan untuk mengikuti kebenaran. Dan tunjukkan yang batil itu batil. Dan jauhkan kami dari kebatilan. Jadi ini ya, jadi yang hak-hak gitu, yang benar-benar. Sehingga kalian tidak boleh menjual ideologi ini. Misalkan kalian seorang hakim nanti ya, menjadi seorang hakim memutus satu perkara. Hakim punya ilmu, dia tahu ini melanggar hukum, dia tahu ini salah. Jangan diputuskan benar kalau itu memang salah. Hanya gara-gara disuap, disogok, ya, dikasih hadiah. Ini berarti dia telah menyembunyikan kebenaran. Ya. Karena apa? Syubhat dunia tadi, ya. Atau karena hasad. Terkadang orang itu kalau udah benci, ya. Kalau udah benci itu, yang benar itu mau 1.000.000 kebenaran, dia nggak mau terima. Karena apa? Sombong. Karena apa? Hasad. Dan inilah yang merusak sekarang ini kan gejala kesenjangan sosial, kegaduhan sosial itu kan. Ya, antara yang satu dengan yang lainnya, ya, antara dai yang satu dengan dai yang lainnya, ya, antara umat yang satu umat yang lainnya, terkadang itu disebabkan karena hasad, ya, hasad sehingga kopi terhadap kebenaran, ya, dia tidak mau menerima kebenaran. Kenapa? Hasad, udah kadung hasad. Orang hasad itu ya, melihat 1.000.000 kebenaran itu ya nggak ada efeknya, ya karena hasad, ya, karena udah dengki. Makanya ayatnya itu dijelaskan oleh Allah bagaimana hasudnya orang-orang munafik itu, ya. Ya, orang-orang musyrik itu hasudnya itu hasadan min indi anfusi. Hasudnya Bani Israel juga itu, mereka menolak kebenaran itu karena hasud yang muncul dari egosentris diri mereka, ya, mimba lima tabayyana lahumul haq, padahal apa? Sudah datang jelas, ya, kepada mereka itu kebenaran, ya. Terkadang Bani Israel itu, ya, Bani Israel itu umat-umat terdahulu itu dari kalangan ahli kitab itu, mereka tahu kebenaran itu, mereka kenal, bahkan lebih mengenal daripada anak kandungnya sendiri. Mereka tahu, ya, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, ya, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ya, ahli kitab itu, ya, orang-orang musyrik, munafik, orang ahli kitab itu tahu, ya, kalau kebenaran itu datang dari Rabb mereka. Ya, cuman apa? Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Cuman mereka menyembunyikan kebenaran itu, sementara mereka tahu, sadar itu. Nah, jadi oleh karena itu, ya, jadi kalau kita lihat dari berbagai macamnya terma al-haq dalam Al-Quran itu akan mengerucut, ya, bahwa kebenaran itu semua sumbernya datang dari Allah. Artinya apa yang dikatakan Allah benar itu kita membenarkan, ya, itu al-haq, ya, karena Allah sendiri adalah al-haq. Kemudian wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi itu juga al-haq. Nah, kemudian konten ajaran yang sampai kepada kita itu juga al-haq. Makanya al-haqqu min rabbi, kebenaran itu datang dari Rabb kalian, ya. Fala takunanna minal mumtarin, jangan kalian menjadi orang-orang yang meragukan kebenaran, ya. Jadi jangan seperti metodologi riset orang-orang barat, gitu, ya, bahwa untuk menemukan satu keyakinan harus meragukan dulu kebenaran, ya. Keliru itu, ya, metodologi yang keliru, ya. Jadi jangan meragukan kebenaran. Untuk mendapatkan ilmu malah ingin meragukan kebenaran. Ini kan bertentangan dengan konsep ilmu itu sendiri, ya.
Ibadi fillah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari sisi makna ya, dari sisi lafaz tadi sudah ya, dan saya nggak sebut satu-satu, yang jelas apa yang sudah saya sampaikan itu sudah mewakili tadi ya, bahwa kebenaran itu datang dari Allah ya, dan itu mutlak, sifatnya absolut ya. Kita tidak perlu ragu lagi ya. Jadi al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin, jangan kalian termasuk orang-orang yang meragukan kebenaran, dan juga jangan sampai tadi menyembunyikan kebenaran ya. Jadi kalau dalam konsep kebenaran itu kita nggak boleh ragu-ragu ya. Yang kedua, kita tidak boleh menyembunyikan ya, kalau kita tahu kebenaran, wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Dan yang ketiga, kita tidak boleh mencampur adukkan kebenaran ya, itu dicela oleh Allah, lima talbisunal haqqa bil batil ya, jangan. Dan yang keempat, kita harus yakin bahwa kebenaran itu akan muncul ke permukaan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu ya. Kalau nanti kebenaran itu muncul, maka akan luntur itu yang namanya kebatilan. Itu secara otomatis seperti itu konsepnya. Makanya dunia ini sebenarnya ya, dunia ini pertarungannya itu adalah antara al-haq dan al-batil sebenarnya. Apapun itu ya, terjadinya konflik di dunia ini ya, sampai orang mengangkat senjata ya, sampai orang itu berdarah-darah, berkorban ya kan, nyawa, harta, benda dan seterusnya. Itu sebenarnya pertarungannya adalah antara al-haq dan al-batil ya, seperti itu ya. Sehingga di sini ya, kalau kita lihat makna al-haq ini sangat luar biasa ya, yang secara termanya tadi diulang-ulang ya, lafadznya diulang-ulang, secara maknanya ini juga mengandung makna yang sangat komprehensif ya, sangat luas tadi ya. Yang intinya adalah kebenaran tadi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahkan al-haq sendiri itu adalah Allah. Jadi Allah itu memiliki nama dan sifat ya. Selain memiliki mana Ar-Rahman ya, Ar-Rahim ya, Al-Haq ya. Ya, Al-Haq ya. Itu adalah untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Maha benar ya. Dan firman Allah itu adalah benar ya. Makanya Al-Qur'an itu salah satu nama yang datang untuk menyebut nama Al-Qur'an itu Al-Haq ya. Faqad kadzdzabu bil haqqi ya. Mereka sungguh orang-orang kafir ini mendustakan al-haq. Apa yang dimaksud al-haq? Al-Quran sendiri ya. Apa yang dibawa oleh Nabi berupa Al-Quran itu adalah al-haq, kebenaran. Bahkan al-haq itu juga menunjukkan identitas keislaman ya. Bimana al-Islam? Wa qul ja'al haqqu ya. Ketika al-haq itu datang, yaitu Islam datang, maka ya, yang lainnya ya wa zahaqal batil ya, maka lunturlah segala kebatilan itu ya. Demikian juga tauhid itu sebenarnya juga al-haq ya. Orang bertauhid itu ya menunjukkan bahwa dia sedang mencari kebenaran ya. Dia sedang mencari kebenaran. Makanya ketika Nabi Ibrahim kemudian meluruskan ya, worldview para kaumnya yang jahiliyah waktu itu, ketika mereka melihat bintang, mereka mengatakan ini bintang Tuhan kami ya. Ternyata bintang juga sirna ya, hilang di pagi hari. Esok hari lagi ngelihat bulan ya, ternyata lebih besar dari bintang. Oh, ini Tuhan kami. Kalau ternyata bulan juga sirna ketika menjelang pagi. Ketika pagi ternyata ada yang lebih besar daripada bulan dan bintang, yaitu matahari. Ternyata matahari juga terbenam. Kalau begitu masa Tuhan terbenam? Ya, maka datanglah al-haq ya, wahyu, untuk menyingkirkan tadi ya, keraguan-raguan tentang masalah ketuhanan tadi, bahwa Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari. Jangan menyembah mereka itu makhluk Allah, bukan Allah. Nah, inilah datang ya, al-haq dalam rangka memiliki makna at-tauhid ya, mengesahkan Allah. Fa'alimu annal haqqa lillah. Mereka tahu ya bahwa al-haq itu ya adalah untuk Allah. Artinya memurnikan ibadah itu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.